Hai teman-teman, pernah kepikiran gak sih gimana caranya ilmuwan bisa tahu ada gelombang radio di udara padahal nggak kelihatan? Atau gimana mereka ngukur kecepatan cahaya yang cepet banget itu? Nah, jadi jawabannya ada di instrumentasi. Ini tuh kayak mata dan telinga. Alat-alat instrumentasi ini berfungsi seperti indera tambahan bagi para fisikawan, membantu mereka melihat dan mendengar fenomena alam yang tidak bisa langsung dilihat atau dirasakan dengan mata dan telinga biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Perkenalkan, nama saya Ali Fitria Bakis dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang instrumentasi. Tetapi sebelum kita mulai, yuk jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video yang sangat bermanfaat kami lainnya, jangan lupa untuk mensubscribe, komen, dan share ke teman-teman lainnya ya. Terima kasih. Mari kita simak materi tentang instrumentasi. Instrumentasi adalah cabang ilmu fisika yang berfokus pada pengukuran dan pengendalian besaran fisis menggunakan instrumen atau alat. Ini melibatkan penggunaan sensor, transducer, dan sistem kontrol untuk mendeteksi, mengukur, dan memproses informasi dari dunia fisik. Teleskop. Teleskop sebagai alat yang digunakan untuk menerima sinyal-sinyal angkasa. Alat yang digunakan untuk menangkap sinyal elektromagnetik kita sebut dengan teleskop. Untuk neutrino, kita sebut juga dengan teleskop neutrino. Tapi tidak lazim terdengar, mungkin karena jarang dibahas. Teleskop yang digunakan bergantung dengan panjang gelombang apa yang akan ditinjau. Untuk mengamati di panjang gelombang radio, kita menggunakan teleskop radio yang gambarnya dapat dilihat pada gambar. Lalu ada teleskop di panjang gelombang optik yang biasanya sering dijumpai di pasaran. Ada juga teleskop di panjang gelombang lainnya seperti X-ray yang contohnya adalah teleskop Chandra dan XMM Newton. Teleskop X-ray diletakkan di luar atmosfer kita karena sinyal X-ray tidak dapat menembus atmosfer kita. Teleskop optik. Teleskop optik adalah teleskop yang digunakan untuk mengamati di panjang gelombang optik. Teleskop optik biasanya digunakan untuk pengamatan fotometri, spektroskopi, dan astrometri. Ada dua jenis teleskop yang biasa digunakan berdasarkan jenis optisnya, yaitu teleskop refraktor dan reflektor. Teleskop refraktor menggunakan lensa, sedangkan teleskop reflektor menggunakan cermin. Teleskop juga dapat dibedakan dari jenis duduknya atau mounting, yaitu teleskop azimut dan teleskop ekuatorial. Untuk memperdalam pemahaman tentang materi instrumentasi ini, mari kita coba dengan berlatih soal-soalnya. Soal pertama, berikut adalah objek yang tidak bisa diamati dengan teleskop gelombang elektromagnetik. Jadi jawabannya C, neutrino. Karena neutrino diamati dengan detektor yang menginteraksikan neutrino dengan partikel lain. Jadi jawabannya benar adalah C. Soal kedua, berikut adalah persamaan refraktor dan reflektor adalah jawabannya B. Keduanya sama-sama mengumpulkan cahaya di titik fokus. Karena persamaan refraktor menggunakan lensa dan reflektor menggunakan cermin adalah sama-sama berperan sebagai pengumpul cahaya. Karena targetnya adalah bintang, maka sama-sama mengumpulkan cahaya di titik fokus. Jadi jawaban yang benar adalah B. Soal ketiga, berdasarkan nisbah fokal, sebuah teleskop dapat dibagi menjadi dua, yaitu teleskop cepat dan lambat. Teleskop cepat memiliki nisbah fokal kecil, sedangkan teleskop lambat memiliki nisbah fokal besar. Berikut adalah list objek yang dapat diamati dengan teleskop cepat adalah jawabannya A. Komet. Karena teleskop cepat adalah teleskop yang memiliki f/d yang kecil. Konsekuensi dari teleskop ini adalah medan pandang yang luas. Pembahasannya yaitu A. Komet, jadi memerlukan medan pandang yang luas karena ingin mengambil ekornya juga. Yang B. Bintang, memerlukan medan pandang yang sempit. C. Badai bintik merah Jupiter, memerlukan medan pandang sempit. D. Kawah bulan, memerlukan medan pandang sempit. Dan E. Bintik matahari, memerlukan medan pandang yang sempit juga. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal keempat, sebuah komet di akhir tahun ini. Komet tersebut bernama Komet Leonard. Komet tersebut memiliki magnitudo visual 8,00. Dari pilihan di bawah ini, manakah pilihan yang tepat? Jawabannya adalah A. Teleskop berdiameter besar dengan f/d kecil. Karena komet tersebut adalah komet yang redup. Komet redup dapat diamati dengan teleskop besar dan komet memiliki medan pandang yang benar sehingga f/d kecil. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal kelima, Antin ingin mengamati bintik matahari dengan detail. Dari pilihan di bawah ini, manakah parameter teleskop yang perlu diperhatikan? Jawabannya A. Panjang fokus
lensa okuler, dan lensa objektif. Karena pengamatan bintik matahari memerlukan perbesaran M yang besar untuk zoom in, sehingga menyebabkan medan pandang sempit. Ingat, persamaan M sama dengan FOB per FOK. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Soal ke-6, untuk mengamati kurva rotasi galaksi dapat menggunakan dua tracer, yaitu bintang dan gas hidrogen netral. Dari pengamatan di bawah ini, manakah yang dapat mengamati gas hidrogen netral? Jadi jawabannya C, teleskop radio dengan penerima yang sensitif terhadap radiasi pada frekuensi 1,428 GHz. Karena pengamatan hidrogen netral dilakukan di panjang gelombang 21 cm, buka kurung 1,428 GHz. Tutup kurung. Panjang gelombang tersebut termasuk dalam range radio mengubah panjang gelombang lambda ke frekuensi V. V sama dengan C per lambda. Jadi jawabannya benar adalah C. Soal ke-7, salah satu pengamatan penting di kosmologi adalah pengamatan Cosmic Microwave Background atau CMB, yaitu sinyal gelombang mikro dari alam semesta dini. Misi yang digunakan adalah COBE, WMAP, dan Planck. Berikut adalah perbandingan ketiga misi. Di masa depan, perbaruan instrumen perlu dilakukan untuk melihat alam semesta yang lebih detail. Mengapa perbaruan instrumen ini menjadi sangat penting? Jadi jawaban yang benar adalah D. A, B, C, benar. Karena pengamatan tersebut ditunjukkan untuk mengamati CMB, untuk menguak alam semesta kita. Perbaruan diperlukan untuk meningkatkan teknologi. Jika kita lihat dari sisi teknologi, jika kita lihat dari sisi sains, hal ini untuk menentukan parameter kosmologi yang presisi dan meningkatkan resolusi peta CMB. Jadi jawaban yang benar adalah D. Soal ke-8, mengapa ada pola naik turun seperti yang ditunjukkan oleh lingkaran merah? Jawabannya A. Karena ada fitur fringe yang disebabkan oleh difraksi pada spektograf. Karena penurunannya tidak dominan, hal itu tidak disebabkan dari bintang, namun dari pola gelap terang, akibat difraksi slit dalam spektograf. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal ke-9, Bohm ingin mengamati sebuah bintang dengan menggunakan teleskop ekuatorial di sekitar Dome Thai National Observatory 18 derajat 35 menit 26 detik N 98 derajat 29 menit 12 detik E. Untuk pengaturan awal, teleskop diarahkan seperti pada gambar di samping. Berapakah koordinat horizontal azimut altitude teleskop? Jawabannya adalah B. 0 derajat plus 18 derajat 35 menit 26 detik. Karena teleskop mengarah ke kutub langit utara dan mengarah ke utara. KLU di tempat tersebut memiliki ketinggian 18 derajat 35 menit 26 detik dengan azimut 0 arah UTSB. Jadi jawabannya benar adalah B. Soal ke-10, dengan menggunakan teleskop pada nomor 9, Bohm mengarahkan pada arah tegak lurus dari titik utara dan di arah meridian. Jika terdapat sebuah bintang di sana, berapakah deklinasi bintang tersebut? Jawabannya adalah B. Plus 71 derajat 24 menit 34 detik. Karena arah yang dimaksud pada soal adalah zenit. Delta sama dengan 90 derajat dikurang pi sama dengan plus 71 derajat 24 menit 34 detik. Jadi jawaban yang benar adalah B. Teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat objek jauh dengan memperbesar dan memfokuskan cahaya. Teleskop optik memanfaatkan lensa atau cermin untuk membentuk gambar yang jelas. Ada dua jenis utama teleskop optik, yaitu teleskop pembias refraktor yang menggunakan lensa dan teleskop pemantul reflektor yang menggunakan cermin. Dengan prinsip membesar sudut pandang dan meningkatkan kecerahan, teleskop sangat berguna dalam pengamatan astronomi. Ternyata astronomi sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Bagaimana? Ternyata fisika mudah ya, asalkan kita rajin berlatih. Jadi jangan lupa belajar dan banyak bukunya ya. Agar pemahaman tentang materi instrumentasi lebih luas lagi, saya sarankan teman-teman menyimak video lanjutannya ya. Semangat! Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini sampai akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.